Korupsi lagi. Dari orang kecil sampai pejabat tinggi, dari jumlah kecil sampai triliunan rugi, dari zaman penjajahan sampai masa kini. You name it lah, kasus Jiwasraya, BLBI, Hambalang, Bank Senturi, Asabri, Sembako, EKTP, dan masih banyak lagi. Gila. Modusnya juga macam-macam, dari suap menyuap, penyalahgunaan dan pemotongan anggaran, pungli, proyek dan laporan fiktif, penggelapan, manipulasi saham, dan gratifikasi. Kreatif gak tuh? Salut gue mah. Koruptor ini banyak banget ide kreatif dan inovasinya. Tapi kenapa nggak dipakai buat membangun Indonesia yang lebih baik ya? Apa mereka nggak kenal sama Pancasila? Boro-boro kali ya? Terus apa sih hubungan Pancasila sama tindak korupsi? Pemirsa, tenaga ahli Gubernur Sulawesi Tengah, Roni Tanusaputra yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Morowali Utara bersama Wakil Bupati mencapai Morowali Utara. 23,73 triliun rupiah. Ini masih bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar 14,5 miliar rupiah pendidikan kejuruan Bintara Infanteri dan pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri tahun 2020. Korupsi atau corruptio dalam bahasa Latin merupakan kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, dan maling. Kemudian, korupsi dalam KBBI memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jika semua makna korupsi merupakan hal yang berkaitan dengan kejahatan dan berkonotasi negatif, kenapa masih banyak yang tetap melakukannya? Kenapa mereka tidak takut akan hukumannya? Kenapa korupsi di Indonesia terus membudaya? Untuk menjawab itu, kita bisa melihat penyebab korupsi melalui dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, seperti sifat serakah, tamak, rakus manusia. Keserakahan adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki. Gaya hidup konsumtif juga menjadi pendorong faktor internal korupsi. Yang kedua yaitu faktor eksternal, seperti organisasi tempat koruptor berada. Biasanya, organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan. Pastinya, korupsi memiliki banyak dampak buruk untuk Indonesia. Korupsi dapat merugikan berbagai sektor seperti lingkungan dan ekonomi. Dampak korupsi terhadap lingkungan kita, salah satunya menurunkan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan dapat kita lihat dari berbagai banyak kasus illegal logging. Kasus illegal logging memberikan kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahunnya. Korupsi juga dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Dengan jenis dan jumlah kerugian seperti itu, korupsi dapat merugikan negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain negara atau pemerintahan, pastinya masyarakat akan terkena imbasnya. Seperti misalnya kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Maka dari itu, kita harus mencegah tindak korupsi ini mulai dari diri kita sendiri, dengan tentunya bekerja sama dengan pemerintahan yang baik. Nah, dari tadi kita udah dengerin apa itu penyebab dari korupsi, apa itu korupsi, dan apa dampak dari korupsi. Sekarang kita masuk ke dalam bagaimana pencegahan dari korupsi ini. Yang pertama itu adalah edukasi dan kampanye. Kemudian yang kedua itu adalah perbaikan sistem. Kemudian yang ketiga itu adalah tindak represif. Ini merupakan upaya penindakan hukum untuk mengadili koruptor di pengadilan. Nah, kita lanjut ke peran Pancasila dalam menghadapi tindak korupsi ini. Sila yang kelima itu aja bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berartinya seharusnya hukum dan keuangan negara yang dipakai di Indonesia itu harus dipakai secara jelas, secara adil. Fungsi Pancasila ini sangat banyak, bukan hanya dari hukumnya saja, tetapi juga kita bisa melihat dari nilai-nilai yang Pancasila, dari pengamalan Pancasila itu sendiri yang bisa kita ambil untuk menghalangi atau untuk mengurangi peningkatan dari tingkat korupsi ini. Nah, definisinya dari korupsi udah, faktor dari korupsi udah, dampak udah, pencegahan udah, dan peran dari Pancasila itu sendiri juga udah. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Jadi, menurut kami, korupsi ini bisa didefinisikan dari berbagai perspektif, tidak melulu hanya soal uang, namun juga bisa berupa barang, waktu, dan lain sebagainya. Lalu, kenapa korupsi itu harus dihapus dari kebiasaan buruk rakyat Indonesia gitu?
Karena alasannya adalah ya tadi, karena bangsa Indonesia itu menganut ideologi Pancasila, yang mana Pancasila ini selalu mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kebijakan yang dapat diterima oleh bangsa Indonesia, dan berkehidupan yang adil dan beradab. Oleh karena itulah kita bangsa Indonesia tidak bisa membiarkan budaya ini terus-menerus berlanjut. Seperti yang kita tahu bahwa dampak buruk dari korupsinya akan sangat banyak ya, mulai dari membuat nama pribadi itu jadi jelek, instansi, dan bahkan ya tadi ke negara itu sendiri. Jadi negara Indonesia juga bisa dicap sebagai negara dengan tindak korupsi terbanyak. Jadi kan nama Indonesia juga bakalan jelek nantinya. Jadi Pancasila ini juga bisa memiliki banyak arti dan pengertian yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai rakyat Indonesia yang mengetahui ideologi negaranya. Jadi Pancasila ini juga nggak melulu hanya membahas soal hukum-hukum yang berlaku, cuman juga kalau kita baca-baca dari Pancasila itu sendiri, kita juga bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai rakyat Indonesia.